Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Octavres Eunikus Tumorang dengan NIM akhir 130 dari kelompok 12. Saat ini, saya akan melakukan tutorial bagaimana cara untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data dengan metode statistika deskriptif menggunakan 3 software. Oke, kita masuk ke persoalannya. PT Sikojaya Electric merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik dan menggunakan beberapa lini produksi dalam proses produksinya. Setiap lini produksi memiliki waktu henti, downtime, yang dicatat selama 1 tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menganalisis keandalan dan efisiensi dari setiap lini produksi, serta untuk mengidentifikasi peluang peningkatan performa. Berikut ini adalah data total waktu henti atau downtime untuk setiap lini produksi selama 1 tahun terakhir. Nah, di sini disajikan lini produksi A sampai K, kemudian waktu henti dalam jam, itu dari 120 dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, carilah nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart. Gunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Jadi, software pertama yang akan kita gunakan yaitu RStudio. Di sini sebelum kita masuk ke softwarenya, kita harus membuat data terkait lini produksi dan waktu henti dalam hitungan jam. Nah, berbentuk tabel seperti berikut, dari lini produksi A sampai K, kemudian waktu henti dari 120 hingga seterusnya. Kemudian akan kita save data tersebut, data ini, ke folder yang sama yang nantinya kita gunakan di RStudio. Jadi aku mau save di semester 3, praktikum statistika, modul 1, tugas mingguan, RStudio. Oke, aku ganti jadi tutor, start, modul 1. Oke, kalau sudah, kita akan buka di RStudio. Berikut merupakan tampilan dari RStudio. Selanjutnya, kita mau buat project baru. Teman-teman bisa klik File, kemudian New Project. Nah, teman-teman pilih yang Existing Directory. Untuk penyimpanannya, teman-teman bisa save di tempat yang sama ketika teman-teman nge-save Excel tadi. Aku simpan di semester 3, praktikum praktis, modul, 2 mingguan, studio. Oke, kalau teman-teman sudah pilih tempat penyimpanannya, teman-teman klik Create Project. Selanjutnya, teman-teman mau munculkan script. Caranya, teman-teman bisa gunain Ctrl+Shift+N atau teman-teman bisa klik yang pojok kanan, pojok kiri, yang hijau ini, yang tanda plus, kemudian Add Script. Nah, sekarang kita mau mulai di komen-komennya untuk pengeran programnya. Sini teman-teman, langkah awalnya kita mau install package-nya dulu dengan format read Excel. Kemudian teman-teman bisa aktifkan package-nya menggunakan command library. Oke. Sini kita mau run dulu untuk menginstal package-nya. Ini sedang proses penginstalan. Nah, kalau sudah successfully, berarti sudah terinstall. Kemudian kita mau aktifkan package-nya. Kita run. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini kita mau si RStudio ini membaca data pada Excel yang sudah kita buat. Caranya kita mendeklarasikan data satu untuk read Excel. Oke, sini kita run saja langsung. Nah, di sini sudah terbaca ya teman-teman. Excel yang tadi kita buat, lini produksi A sampai K, kemudian waktu henti dalam jam dari 120 hingga seterusnya. Kalau sudah terbaca, selanjutnya kita mau cari nih nilai minimum, nilai maksimum, min, median, dan kuartil dengan format sintaks sebagai berikut. Min data 1 dalam waktu henti jam.
Itu juga yang max, min, median, dan kuartil. Nah, kuartil sendiri ini ada yang kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini muncul nih teman-teman. Untuk nilai minimumnya di 90, nilai maksimumnya di 140, minnya di 115, atau rata-ratanya. Untuk median, nilai tengahnya di 120, dan kuartil 1 di 95, kuartil 2 di 120, dan kuartil 3 di 130. Selanjutnya, kita mau cari varian dan range. Formatnya seperti berikut. Untuk mencari varian, itu var data 1 dalam waktu henti, kemudian range juga range data 1 dalam waktu henti. Kalau sudah, kita run saja langsung. Nah, di sini muncul variannya itu di 280, dan range-nya itu untuk nilai data terkecil 90, nilai data terkecil terbesarnya 140, berarti range-nya di 50. Selanjutnya kita mau cari modus nih, nilai yang sering muncul di data tersebut. Caranya kita buat dulu tabelnya nih, tabel dengan data 1 waktu henti dalam jam. Kemudian kita tulis sintaks sebagai berikut, dan kita print. Kita run saja. Nah, di sini muncul tabel informasi bahwa di 90, di data 90 ini muncul 1 kali, 95 2 kali, 110 2 kali, 120 3 kali, 131 kali, 135 1 kali, dan 140 1 kali. Kalau kita lihat dari data tersebut, nilai yang paling sering muncul ada di 120, di mana muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita mau install package. Mau menghitung skewness dan kurtosis. Di sini kita mau install package dulu, install lagi dengan format E1071. Nah, kita harus install dulu package-nya supaya terbaca datanya. Kita run. Sini sedang proses penginstalan. Nah, kalau sudah sukses, teman-teman bisa nih lanjut ke sintaks atau komen berikutnya supaya datanya muncul. Data dari skewness dan kurtosis. Kemudian kita run. Untuk skewness yaitu di min 0,17. Nah, di sini skewness-nya skewness negatif, di mana ekornya itu berada di sebelah kiri, sedangkan datanya akan berkumpul di sebelah kanan. Artinya, min-nya akan lebih kecil dari modus dan lebih kecil dari median. Selanjutnya, kurtosis. Kita tahu kurtosisnya di min 1,091624. Di sini berarti bentuknya itu kurtik, di mana titik puncaknya itu atau kelengkungannya itu rendah mendatar. Jadi nilai dari kurtosisnya itu akan kurang lebih sama dengan nilai data-data yang lainnya. Oke, selanjutnya kita mau menyajikan data-data yang sudah kita hitung tadi, yang sudah kita buat, kita olah ke dalam bentuk histogram, kemudian box plot, dan yang terakhir itu ada bar plot. Kita mau buat histogram dulu. Nah, untuk histogram sendiri, kita pakai komen his data 1 dalam waktu henti jam. Dengan judulnya kita buat histogram 130 itu aku. Kemudian untuk sumbu X-nya kita buat dari waktu henti, dan sumbu Y-nya dari frekuensi. Oke, kalau sudah, kita run saja. Di sini akan muncul histogram. Nah, untuk lini produksi 90-100 di waktu henti segitu, frekuensi yang munculnya sebanyak 3 kali. Untuk 100-110, frekuensinya sebanyak 2 kali. 110-120 itu 3 kali. 120-130 itu 1 kali. Dan yang terakhir 130-140 itu sebanyak 2 kali. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan nilai kuartil dulu nih sebelum kita membuat box plot. Kita langsung copy aja.
Oke. Nah, kita mau definisikan dulu nih. Untuk Q1 sebagai kuartil 1, Q2 sebagai kuartil 2, dan Q3 sebagai kuartil 3. Nah, Q ini tuh kita definisikan sebagai kuartil, teman-teman. Oke, kita run. Kalau datanya sudah masuk, selanjutnya kita bisa buat box plotnya nih, teman-teman. Di sini kita menggunakan komen sebagai berikut. Langsung saja kita run. Nah, kita dapat gambar box plotnya sebagai berikut. Di sini kita dapat Q1-nya di 95, Q2-nya di 120, dan Q3-nya di 130. Oke, kita masuk ke yang terakhir gitu. Yang terakhir kita akan membuat bar plot. Langsung saja. Nah, di bar plot ini, untuk judulnya, sama seperti box plot dan histogram, kita tulis bar plot dengan NIM 130. Terus untuk sumbu teksnya kita input lini produksi, dan Y-nya kita input dari data. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini muncul ya teman-teman bar plotnya. Kita lihat bar plotnya untuk lini produksi A itu sebanyak 120, lini produksi B sebanyak 95, lini produksi C itu sebanyak 140, lini produksi D sebanyak 110, lini produksi E sebanyak 95, lini produksi F sebanyak 120, lini produksi G sebanyak 130, lini produksi H sebanyak 90, lini produksi I sebanyak 120, lini produksi J sebanyak 135, dan yang terakhir lini produksi K sebanyak 110. Software kedua yang akan kita gunakan itu Minitab. Di sini kita harus input dulu teman-teman data-data yang mau kita olah. Aku mau pakai data-data dari Excel. Nah, tinggal kita copy aja. Kemudian kita paste. Saya sudah muncul untuk kolom 1 itu lini produksi dari A sampai K. Kolom kedua waktu henti dalam jam dari 120 hingga seterusnya. Sekarang kita mau tahu nih, deskriptif statistiknya. Teman-teman bisa klik yang Start, Basic Statistik, dan Display Deskriptif Statistik. Untuk variabelnya, teman-teman bisa pilih yang waktu henti, Select. Nah, apa yang mau teman-teman ketahui di sini, teman-teman bisa atur nih, klik yang Statistik. Di sini aku mau tahu mean, C of mean, standard deviation, variance, kemudian first quartile, median, third quartile, mode atau modus, kemudian nilai minimum, nilai maksimum, range, skewness, kurtosis, and no missing, and missing, dan yang terakhir cumulative n. Kalau sudah, teman-teman klik OK, kemudian OK lagi. Di sini muncul teman-teman data deskriptif statistiknya. Min-nya atau nilai rata-ratanya 115, kemudian variansinya 280, nilai minimumnya 90, nilai maksimumnya 140, didapatkan range-nya 50, untuk kuartil 1 di 95, median atau kuartil 2 120, kuartil 3-nya 130, skewness-nya di min 0,12, untuk kurtosisnya di min 1,09. Selanjutnya, kita mau menyajikannya dalam bentuk diagram. Di sini aku mau bentuk histogram terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik yang graf, kemudian histogram. Nah, teman-teman pilih yang simple. Oke. Graf variabelnya teman-teman klik atau pilih yang waktu henti, select, kemudian oke. Di sini akan muncul dan disajikan histogram dari data tadi yang sudah kita input. Nah, waktu henti 90 itu frekuensinya 1, 100 itu 2, 110 itu 2 juga, 123, 131, dan 142. Selanjutnya, kita mau buat box plot. Teman-teman bisa klik yang graf, kemudian box plot. Nah, teman-teman pilih yang 1Y, simple, oke. Untuk graf variabelnya, teman-teman sama seperti sebelumnya, yang waktu henti, select, kemudian oke. Nah, di sini akan disajikan box plot. Kita lihat untuk kuartil 1-nya di 95, kemudian kuartil 2 atau mediannya di 120, kuartil 3-nya di 130. Oke, selanjutnya kita mau bar chart atau bentuk diagram batangnya.
Teman-teman bisa klik yang graf, kemudian teman-teman cari yang bar chart. Di sini bar represent-nya itu teman-teman pilih yang value from table. Untuk column value-nya teman-teman pilih yang simple, klik OK. Di sini graph variable-nya teman-teman pilih yang waktu henti, select, kemudian kategorial ini teman-teman yang lini produksi, select. Kalau sudah, oke. Nah, di sini disajikan diagram batangnya atau bar chart. Untuk sumbu X itu lini produksi, untuk sumbu Y waktu henti. Nah, lini produksi A itu nilainya 120, untuk lini produksi B 95, lini produksi C 140, lini produksi D 110, lini produksi E 95, lini produksi F 120, lini produksi G 130, lini produksi H 90, lini produksi I 120, lini produksi J 135, dan yang terakhir lini produksi K 110. Software terakhir yang kita gunakan adalah Microsoft Excel. Di sini kita input data-data yang kita punya ke dalam bentuk tabel. Untuk kolom pertama, itu lini produksi dari A sampai K, kemudian kolom kedua itu di waktu henti dalam jam, 120, dan seterusnya. Kita menganalisis nih datanya. Kita klik data, kemudian kita pilih yang data analyze, kita pilih yang deskriptif statistik, oke. Kita input range-nya, itu di yang kolom B2 sampai B12. Kemudian output range-nya, kita klik yang D1. Kita klik juga yang summary statistik. Oke. Nah, di sini akan muncul data yang kita rapin dulu. Jadi ini merupakan hasil dari analisis data tadi. Sudah dirapikan juga. Nah, didapatkan hasil untuk min-nya atau nilai rata-ratanya di 115, standar error-nya di 5,04525, mediannya 120, mode-nya 120, standar deviasinya 16,7332, sampel variance-nya itu di 280, kurtosisnya di min 1,0916, kewness-nya di min 0,1174, range-nya di 50, nilai minimumnya di 90, nilai maksimumnya di 140, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil untuk nilai minimum dari data tersebut di 90, nilai maksimumnya di 140, untuk min atau rata-rata di 115, median atau nilai tengah di 120, modus atau nilai yang sering muncul di 120, kuartil 1 95, kuartil 2 di 120, kuartil 3 di 130, untuk range-nya di 50, variansinya di 280, standar deviasinya di 16,7332, skewness-nya itu di min 1,0916, dan yang terakhir kurtosisnya di min 1,9016. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.